Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan tetap membahas tentang konsep turunan. Masih bersama saya, Pak Wan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang aturan turunan. Bentuk aturan hasil perkalian dan aturan hasil bagi atau pembagian. Mari kita lihat dalam contoh soal yang ada. Aturan hasil perkalian. Kita lihat. Untuk menyelesaikan hasil perkalian, misalkan nanti Anda menjumpai ada fungsi fx, di mana fungsi fx ini merumuskan antara fungsi ux dikalikan dengan vx. Oke, jika ada ux dikali vx, maka untuk mencari turunan daripada fungsi f yang dilambangkan dengan f aksen x ini, kita menggunakan rumus ini. Cari u aksen atau turunannya u dikalikan dengan v dijumlahkan dengan fungsi u dikalikan dengan turunan fungsi v. Jadi nanti antara fungsi u dan fungsi v kita cari dulu turunannya. Oke? Contoh, perhatikan. Tentukan turunan dari fungsi fx jika diketahui ada 2x pangkat 5 dikalikan 3x pangkat 2. Maka untuk menjawabnya kita misalkan, ini ada cara yang pertama. Anggap 2x pangkat 5 ini adalah fungsi u. Maka kalau fungsi ini kita turunkan 2x pangkat 5, turunannya menjadi 10x pangkat 4. 10 dari 2 kali 5, x-nya yang pangkat 4 ini berasal dari 5 dikurangi 1. Oke, kemudian yang 3x pangkat 2 itu anggap sebagai fungsi v. Kita cari turunannya. 3x pangkat 2 kalau diturunkan menjadi 6x. Dari 3 kali 2, 6. X-nya pangkatnya 2 dikurangi 1 sehingga menjadi pangkat 1. Maka tujuan kita mencari turunannya sekarang. Kalau diturunkan, ingat konsep rumus tadi. Maka rumus ini yang kita pakai. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ingat, u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kita masukkan ke dalam rumus. Tinggal masukkan saja. U aksennya 10x pangkat 4. V-nya 3x kuadrat ditambah u-nya tetap yaitu 2x pangkat 5. V aksennya adalah 6x. Yang dalam kurung Anda kalikan. Sehingga ketemu 30x pangkat 6. Dari mana pangkat 6? 4 ditambah 2 pangkatnya. Yang ini ketemu 12x pangkat 6. Dari mana 12? Diturunkan tadi kan 2 kali 6, 12. Pangkatnya 5 ditambah 1 ketemu 6. Sehingga karena sama-sama berpangkat 6 dari dua variabel ini, maka bisa dijumlahkan. Ketemu 30 tambah 12 adalah 40, 2x pangkat 6. Jadi ini hasil turunannya. Ini cara yang pertama. Atau bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, cukup Anda kalikan saja ini. Cari hasil dari 2x pangkat 5 dikali 3x pangkat 2. Kalau dikalikan ketemu 2 kali 3, 6. Kemudian x-nya, kalau dia pangkat, maka dijumlahkan ketemu 6x pangkat 7. Setelah ini, 6x pangkat 7 ini Anda turunkan ke dalam rumus ini. Berarti 6 kali 7 atau 7 kali 6 sama saja. Ketemu 42. Pangkatnya dikurangi 1 yang semula 7 menjadi 6. Jadi, baik cara satu maupun cara yang kedua, hasilnya akan tetap sama selama proses penyelesaiannya benar. Ini yang perlu Anda perhatikan. Selama prosesnya benar, hasilnya tetap sama. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ada fungsi fx juga. Ini anggap fungsi yang pertama x kuadrat ditambah 2 dikalikan 3x dikurangi x pangkat 6. Maka dua fungsi ini nanti bisa Anda misalkan ini sebagai fungsi u. Saya masukkan ke sini. Ya sudah. Dari fungsi ini cari turunannya. Turunan dari x kuadrat plus 2 yaitu 2x. Ini turunannya. Yang ini anggap fungsi v. Anda cari turunannya. Oke, maka turunan dari 3x min
X pangkat 3 adalah 3 min 3x kuadrat. Ini turunannya. Oke, setelah ketemu turunannya, karena tugas kita mencari turunan dari fungsi f(x) ini, ya kembalikan lagi ke rumus. Turunannya bisa pakai ini ya. Sama U aksen kali V ditambah U V aksen. Lakukan. Yang ini kita masukkan kan, sudah kita masukkan, gunakan cara distributif. Kalikan seperti ini. Oke, sehingga menghasilkan 6x kuadrat min 2x pangkat 4. Yang sebelah sini, yang penyambahan, itu gunakan cara SCTV. Caranya seperti ini. Kalikan ya. Tinggal Anda kalikan, nanti biar Anda bisa melihatnya sendiri. Oke, tinggal dikalikan hasilnya. Sehingga ketemu min 3x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 6. Setelah ini kelompokkan, cari yang pangkatnya sama jika ada, baru bisa diproses. Sehingga ketemu hasil akhirnya adalah 3x kuadrat min 5x pangkat 4 plus 6. Ini hasil akhirnya. Oke, cara yang pertama. Bagaimana cara yang kedua? Sama saja. Cara yang kedua, cukup Anda langsung kalikan. Ini kan, sama kita kalikan seperti ini kan. Cara SCTV kan. Nah, nanti Anda bisa mengalihkan sendiri. Oke, setelah dikalikan, ketemu hasilnya X pangkat 3 min X pangkat 5 plus 6e. Kalau sudah, gunakan rumus untuk mencari turunannya. Tinggal Anda turunkan. Saya kira bisa dipahami untuk ini. Yang penting caranya tetap sama. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan hasil bagi. Ini yang penting. Kalau nanti Anda menjumpai ada suatu fungsi f(x), di mana fungsi f(x) ini membagi antara fungsi u dengan fungsi v. Fungsi u dengan fungsi v. Maka untuk mencari turunannya dari fungsi f(x) ini, gunakan rumus ini. U aksen kali v dikurangi uv aksen. Oke, sekali lagi. U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini satu kesatuan. Oke, kita bahas. Contoh soal langsung saja. Misalkan ada turunan dari min 3x pangkat 3 plus 5 dibagi dengan 2x. Maka nanti untuk menyelesaikan soal ini, anggap yang atas itu fungsi U. Oke, yang bawah fungsi V, paling gampang. Nanti dari fungsi U dan V, tugas Anda yang pertama kali adalah mencari turunannya. Oke, turunan fungsi U, ini kan sudah ketemu. Ini turunannya. Turunan fungsi V yang 2x, maka turunannya menjadi 2. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus tadi. Ingat, rumusnya adalah U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen. Kalau dimasukkan menjadi seperti ini ya. Min 9x kuadrat dari turunannya U. 2 punyanya V dikurangi min 3x pangkat 3 plus 5. Ini dari U. Yang ini 2 dari V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Jadi fungsi V ini Anda kuadratkan sehingga menjadi ini. Ini menjadi V kuadratnya. Setelah ini proses yang Anda kalikan, ini dikalikan langsung ya. Min 9 kali 2 ketemu 18. Kemudian yang ini lakukan perkalian distributif. 2 kali min 3x kuadrat x pangkat 3 jadi min 6x pangkat 3. 2 kali 5 jadi 10. Yang ini bisa diselesaikan. 2 kuadrat 4. X kuadrat ya tetap X kuadrat. Kalau sudah Anda cari ini. Sekarang yang jadi masalah nanti pada bentuk pengurangan. Kalau ada pengurangan dikalikan dengan satu kelompok, maka kelompok ini harus Anda kalikan dengan negatif. Maka yang semula min 6 ini jadi plus 6. Yang semula plus 10 menjadi min 10. Oke. Kalau sudah selesaikan. Kalau ada pangkat yang sama bisa diselesaikan.
Karena ini ada min 18 dengan plus 6 kan pangkatnya sama, maka dapat diselesaikan. Min 18 tambah 6 ketemu min 12. Ini kan sendiri, jadi tinggal langsung turun. Sehingga menjadi hasilnya min 12x pangkat 3 min 10 per 4x kuadrat. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk aturan perkalian dan pembagian. Jika ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.